karya pertama saya cerpen pun intinya dia itu sangat apa ya istilahnya meninggalkan jejak bagi saya. Itu pertama saya ikutkan dan ya memang gak menang soalnya sangat berantakan saat itu tulisannya. Misalnya apa di dalam grup itu kita bisa sharing-sharing bagaimana daripada menulis itu bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan uang, dan itu yang bikin saya sangat tergiur ya. Kalau pas menulis pemula, tapi setelah itu setelah saya pelajari, oh memang menulis ini tujuannya bukan untuk uang. Jadi kalau kita masih penulis pemula, itu setidaknya sisihkan 100 kata setiap hari. Nulis apapun, Bebas itu. bebas. Dan itu jangan ada yang di-delete. Hai, hello sobat Turen One Podcast, kembali lagi di Turen One Podcast. Suara kita karya bersama. Oke teman-teman, kita kembali lagi nih di episode kita kali ini. Nah teman-teman, kita kedatangan kembali tamu yang dulu pernah ke sini juga, dulu pernah mampir di podcast kita juga. Nah, beliau itu merupakan seorang siswa, namun meskipun seorang siswa punya bakat yang besar di bidang penulisan ataupun di bidang literasi. Oke, tanpa berbincang lama-lama nih teman-teman, kita langsung sambut saja Rehan Ferdiansyah. Oke Rehan, selamat datang kembali Rehan di Turen Podcast. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Nah Rehan, ini apa nih? Ini kebetulan buku daripada karya saya, Ya. dari salah dua dari sekitar 21 buku yang sudah saya terbitkan bersama penulis lain. 21 buku. 21 buku. Itu buku kan ya? Buku. Oke, keren. Ini berarti bagian kecil dari karya besarmu. Iya, Sejumlah 21 itu. Betul, bisa dibilang begitu. Oke. Mayoritas tentang apa nih bukunya? Mayoritas itu kalau genre itu tidak ada. Iya. Jadi mayoritasnya itu dalam bentuk penulisan cerpen. Oh, cerpen. Kalau tema-temanya itu kebetulan kami cenderung ke realisme. Jadi mengulik berdasarkan kehidupan nyata yang ada di sekitar kita. Oke. Contohnya yang ini, yang pertama ini yang adalah buku kedua saya. Di sini ada namanya, judulnya adalah Pagar Laut. Iya. Jadi yang kita ambil itu tema pagar laut dulu, kalau masih ingat dari pagar laut itu yang kami ambil. Tapi kami menggunakan majas lain, yakni dengan perumpamaan bahwa pagar ini adalah sebuah tembok yang menghalangi dua dunia, antara dunia bawah dengan dunia atas. Dunia atas yang dimaksud itu adalah darat, jadi dunia bawahnya adalah lautnya sendiri. Tapi itu temanya realisme ya? Realisme. Oh, berarti bukan fantasi kan ya? Bukan fantasi. Kalau yang ini Kalau yang ini kebetulan adalah cerpen Islami pertama saya. Jadi di sini ada 25 teman penulis lain. Tapi alhamdulillah dari 7 karya yang saya submit itu 3-nya masuk ke dalam sini. Jadi saya adalah penulis terbanyak yang karyanya masuk di dalam sini. Yang pertama judulnya ada Seramnya Ketika Jenazah Ditolak Bumi. Jadi saya kira ini tidak perlu dijelaskan, sudah jelas dari judulnya ya. Terus yang kedua itu ada Sijin. Sijin itu adalah salah satu daripada ayat Al-Quran, di mana setiap perbuatan buruk kita itu nanti akan dicatat di kitab yang namanya Sijin, seperti itu. Yang ketiga itu ada Pintu di Ujung Malam. Ini jadi temanya romantis Islami, tapi masih dalam batas wajar. Maksudnya dia itu sudah halal gitu. Jadi maksudnya tidak pacaran, tapi pacaran cara Islami kan tidak masuk gitu. Oke, ini berarti seperti kolaborasi seperti itu apa beda? Iya, kolaborasi. Tapi dibungkus dengan makna lomba. Oh. Ya. Berarti di dalam buku ini tidak hanya
berisi karya darimu tetapi juga ada dari penulis lain. Betul. Ya. Berarti ini dari lomba apa itu? Lomba menulis cerpen Iya. memperingati bulan Ramadan ini tahun 2025 kemarin. Alhamdulillah karya saya ini juara 3 nasional. Oh, keren. Oke, berarti ini salah 2. Kemudian ini 2 buku ini apakah buku pertama yang kamu buat sendiri? Kalau buku pertama saya adalah ini. Oke. Ya, buku pertama saya adalah ini. Ini kalau nggak salah buku keempat atau buku ke-5. Ya. Jadi kalau buku yang benar-benar dia itu dicetak, maksudnya bukan dalam artian e-book atau apa, adalah yang ini Sejumput Asa di Senja Ramadan. Dan itu buku yang berlisensi pertama saya. Lisensinya kan GRCPN. Iya. Itu semacam ISBN tapi versi Indonesia ya. Seperti itu. Oke, untuk membuat karya pertamamu ini ya, kan kamu membuat 3 tadi. Iya. Dari ketiga tersebut butuh waktu berapa lama untuk membuat itu? Kebetulan saya submitnya itu kan tidak terbatas, jadi saya mengirim 7 karya. Oh, 7 karya, dan yang lolos itu kan 3 Iya. Untuk 7 karya itu kami membutuhkan sekitar waktu 3 hari. 7 karya itu 7 karya itu dalam 3 hari. 3 hari. Kebetulan waktu itu saat weekend, Iya. saya membuatnya dari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi banyak waktulah untuk menulis daripada cerpen ini. Iya. Oke. Nah, kemudian ini sudah diterbitkan berarti mungkin di Gramedia apa sudah ada? Kebetulan di Gramedia Belum. karena daripada penerbit ini masih tidak ada apa ya istilahnya mitra kepada Gramedia. Seperti itu. Kalau yang ini insya Allah sudah ada. Berarti sudah bisa dibeli oleh teman-teman ya. Nah, kalau itu stoknya saya nggak tahu. Soalnya kan keuntungan diambil full daripada penerbit. Yang ini. Oh, diambil full. Diambil full daripada penerbit. Jadi stoknya, keuangannya kami nggak tahu realisasinya sampai sekarang. Tapi kami masih masuk ke dalam grup daripada teman-teman yang karyanya terpilih dalam buku ini. Oh, ini tadi kan karya keempat kamu kan ya. Nah, ini sama, maksudnya modelnya itu berupa kompilasi. Ya, kompilasi. betul. Jadi ini antologi bersama. Dan bentuknya sekali lagi ini juga lomba. Oh, lomba juga. Iya. Mungkin sudah pernah bikin yang berupa satu buku itu asli dari karya kamu sendiri full gitu mungkin. Kalau bikin sih pernah, tapi nggak pernah selesai. Jadi penyakitnya penulis itu paling banyak itu selingkuh ya, selingkuh naskah. Iya. Biasanya kami nulis novel, masih 3 bab belum selesai langsung pindah ke novel lainnya. Kita buat bab baru lagi seperti itu. Itu kan namanya selingkuh. Jadi penulis paling banyak yang mendapat apa ya namanya writer blocks ya, dimana ide itu sudah tidak ada lagi di dalam pikiran penulis ya, karena itu tadi sering berpindah naskah. Untuk buku saya sendiri yang solo yang benar-benar saya sendiri itu masih belum ada selama ini, karena kebetulan beberapa bulan terakhir ini agak vakum menulis. Jadi memang terkendala waktu dan juga tenaga. Ya, kalau nggak salah di perpustakaan kita nih, di perpustakaan SMK Negeri 1 Turen atau kalian tahu Semea itu, nah kalau nggak salah juga ada loh karyamu. Itu apa itu judulnya? Sama kan? Ada, sama. Jadi ada ini Sejumput Asa di Senja Ramadan sama Lelaki Tua yang Mencintai Flor Demar. Lalu ada yang di majalah di depannya TU. Itu ada buku saya Distorsi Memori sama Jejak Suara dari Balik Dinding Kelas. Itu ada yang di depan TU ada 4 termasuk ini. Yang di perpus hanya ada 2 ini aja. Oh, berarti terbagi-bagi nih ya? Iya. Gak cuma ada di perpustakaan aja, tapi juga seperti di depan TU tadi berarti? Iya, ada. Oke, ini
Kita lihat bentar ya. Iya, silakan. Oke, ini kan tentang pagar laut dan penulisnya kan cukup banyak nih. Iya. Ini gimana caranya bisa menyatukan dari berbagai karya penulis bisa menjadi satu? Ini kan aku lihat ya, cukup banyak, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 15 penulis. Bisa menyatukan menjadi satu itu gimana? Kebetulan untuk lomba ini kami ada seleksi. Iya. Jadi pertama sama kita kirim naskah ke email daripada redaksi ini. Iya. Setelah itu dari redaksi ini akan melakukan penilaian siapa saja yang berhak masuk ke dalam 15 besar. Jadi kebetulan yang saat itu terpilih itu adalah kategori 15 besar. Oke. Dan itu sudah termasuk juara 1, 2, 3. Nah, dari 15 besar itu kita kumpulkan naskahnya lagi. Iya. Lalu nanti para editor daripada redaksi ini akan membuat namanya sebuah dokumen di mana itu isinya urutan, jadi juara 1, 2, 3, lalu sisanya itu adalah karya-karya terpilih yang 15 tadi daripada lomba pagar laut ini. Iya. Nah, setelah dipilah, setelah disusun, maka kami jadikan buku, jangan lupa bilangannya. Setelah itu kami ajukan ke Perpusnas untuk dilisensikan ISBN tadi. Akhirnya bisa jadi satu buku yang luar biasa ini, Mas ya. Wah. Ini buku yang karyamu yang paling lama kamu buat ataupun yang se-effort, seluar biasa itu apa judulnya? Karya yang paling lama saya buat itu kebetulan judulnya adalah Arya Pahlawan dari Seberang Utara. Itu karya pertama saya menulis. Iya. Karya pertama saya cerpen, intinya dia itu sangat apa ya, istilahnya meninggalkan jejak bagi saya. Itu pertama saya ikutkan dan ya memang gak menang, soalnya sangat berantakan saat itu tulisannya. Sangat berantakan dan itu idenya ternyata masih kurang liar. Jadi pengalaman paling membanggakan itu tadi, dari kisah Arya itu tadi. Iya. Kita coba evaluasi diri gimana nantinya ke depannya agar karya-karya daripada milik saya ini bisa lebih mengeksplorasi daripada suatu kenyataan di lingkungan sekitar kita. Iya. Dan juga bisa benar-benar masuk lah, emosinya itu benar-benar dapat dalam pembaca. Berapa hari itu, Pak? Kalau karya pertama saya itu, mohon koreksi kalau nggak salah itu 3 hari. 3 hari juga. 3 hari. Itu satu cerpen. Oh, satu cerpen. Iya. Soalnya saya masih kesulitan. Berarti itu selama 3 hari itu cukup banyak meluangkan waktu. Mungkin pagi habis sarapan, kemudian bikin istirahat, siang bikin lagi gitu. Tidak, kebetulan saya menulis itu hanya di waktu malam saja. Jadi ketika keadaan di rumah itu benar-benar sepi mampring, itu baru saya menulis. Soalnya saat itu kan saya masih sangat sulit untuk mendapatkan ide dari pikiran saya sendiri. Jadi saya butuh fokus dan konsentrasi yang lebih lah. Dari suasana tenang itu akhirnya saya bisa fokus untuk menciptakan suatu karya yang Arya dan Anjaya itu. Berarti itu harus dalam kondisi yang tenang, sunyi gitu. Iya, kalau dulu seperti itu, tapi kalau sekarang sudah tidak. Bisa di manapun. Bisa dimanapun. Bahkan sering-seringnya itu saya di toilet lah. Oh, Karena di toilet itu. di toilet. Iya, toilet itu jadi saya bawa HP. Iya. Nah, urusan HP-nya nanti jatuh itu urusan saya sama yang kuasa ya takdirnya. Itu nanti pokok setiap saya di toilet itu paling sangat mudah itu mendapatkan ide. Oh. Di toilet itu. Jadi dari ide tersebut kita catat dulu
masih belum eksekusi menjadi naskah utuh. Iya. Kita ceritanya dulu, setelah itu baru kita eksekusi saat sudah keluar toilet. Jadi biasanya kalau saya kehabisan ide, ya mampir ke toilet dulu. Walaupun itu gak ada hajat apapun, pokok masuk ke dalam toilet itu ada saja ide Tiba-tiba kepikiran iya, gitu berarti ya. entah kenapa ada magis-magisnya sampai nggak tahu saya kok bisa gitu. Nah, itu awalnya kan sunyi. Bagi orang seorang penulis pemula nih, kan pasti kesulitan kalau memikirkan alur kedepannya. Iya. Nah, itu awalnya yang mengerjakan dalam keadaan yang sunyi, tenang, kemudian kok bisa seluas itu karena apa? Yang pertama itu karena ada pendukung. Oke. Ya, itu paling utama. Jadi saya kan ikut suatu komunitas dulu, kalau masih ingat saat podcast pertama itu memang ada komunitas yang dimana itu isinya penulis tua, penulis senior. Iya. Beliau itu ibaratnya adalah kompornya saya. Jadi beliau itu sangat menyemangati saya untuk menulis dan selalu menginspirasi. Soalnya apa, di dalam grup itu kita bisa sharing-sharing bagaimana daripada menulis itu bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan uang, dan itu yang bikin saya sangat tergiur ya. Iya. Kalau pas penulis pemula. Iya. Tapi setelah itu, setelah saya pelajari, oh memang menulis ini tujuannya bukan untuk uang. Ya. Jadi tujuannya hanya untuk yang pertama fokusnya adalah literasi tadi. Yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa daripada tulisan ini. Dan yang ketiga adalah menjadi refleksi di lingkungan sekitar kita kepada para pembaca, seperti itu. Nah, itu untuk membuat satu buah karya kan cukup besar nih effortnya. Kemudian bagi kaum milenial ataupun kaum Gen Z ini kan cukup sulit nih. Iya. Sulit dalam artian itu untuk membuat sebuah karya yang konsisten itu kan butuh effort yang lebih besar. Betul. Sedangkan kita untuk membuat mungkin satu bab saja kan bagi penulis awal kan cukup susah. Iya. Nah, itu kamu alasannya apa? Kok bisa konsisten itu? Ya, alasannya pertama karena saya merasa dari menulis itu beban orang tua saya agak berkurang ya. Karena pertama kan masih ada hadiah-hadiah uang tunai ya seperti itu. Makanya saya merasa aku udah nulis agar ini nanti bisa menjadi pengurang beban orang tua saya. Dan yang kedua pastinya karena saya kebetulan setelah penulis itu langsung terjun ke dalam komunitas itu tadi, akhirnya terkompor lah, terpanasi oleh mereka beliau-beliau ini. Jadi seperti itu. Selanjutnya dari masuk komunitas itu tadi, akhirnya saya semakin konsisten, semakin rajin karena ya memang menulis itu memang ada rasa tersendiri, kayak ada dopaminnya gitu. Iya, kayak kita misalnya kita makan nasi padang, itu kan kerasa enak. Oke. Ya, kita ibaratkan seperti itu saja. Semakin, tetapi kalau kita kebanyakan nasi padang kan juga keluarkan lah istilahnya. Jadi pokok konsisten itu kan, kalau kita makan nasi padang ada sayuran, ada daging, itu kan sehat kalau konsisten. Teratur ya itulah pola penulis seperti itu. Jadi setiap hari kita harus bisa istilahnya menyumbangkan daripada pikiran-pikiran kita, gagasan-gagasan kita masukkan ke dalam suatu naskah seperti itu. Berarti sedikit demi sedikit, yang penting konsisten. Iya, gitu. Betul. Ya, untuk tipsnya itu kalau saya dapat dari sastrawan besar, namanya teman-teman kalau tahu itu J.S. Khairan, penulis novel Jongos Berdasi dulu. Jadi dia bangun habit itu kebiasaan. Jadi kalau kita masih penulis pemula, itu setidaknya sisihkan 100 kata setiap hari. Nulis apapun. Bebas itu. Bebas. Dan itu jangan ada yang dideret. Jadi kunci utama penulis pemula agar bisa sukses itu unfriend tombol delete itu tadi. Karena kalau kita terpaku pada revisi, akhirnya kan nggak jadi naskahnya. Ya, harusnya kan revisi setelah naskah selesai baru kita sunting. Kebanyakan penulis pemula kan enggak.
harus pengen tulisan yang sempurna seperti itu. Iya. Akhirnya ya itu tadi, salah satu solusinya adalah unfriend atau tidak bersahabat dengan tombol delete itu tadi, tombol hapus tadi. Oke. Nah itu kan sekarang media sosial kan cukup apa ya, cukup berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak mau bikin karya kemudian wah ini nanti aja deh scroll TikTok dulu aja deh? Pernah. Kebetulan saat itu pas saya lagi lelah-lelahnya mungkin ya. Iya. Pas saya lagi lelah-lelahnya itu ya memang biasanya kan saya satu hari itu menulis 100 kata. Iya. Pada saat itu memang full kegiatan ya, padat kegiatan. Akhirnya saya rebahan langsung langsung ya scroll gitu. Walaupun ada inspirasi nih, dari scroll ada inspirasi. Kalau otak itu ayo nulis seperti itu, tapi hati berkata lain. Coba sih istirahat sih sama dirimu. Kesel kan? Seperti itu akhirnya, oh ya bisa tak nuruti hati sih. Otak kan betina harus dituruti nulis setiap hari. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak menulis hari itu. Tapi di hari selanjutnya masih tetap konsisten ya? Belum. Itu adalah awal mula saya vakum. Oh. Iya. Jadi dari sekecil itu bisa merembet ke selanjutnya. Berarti sebesar itu loh? Iya. Efeknya sangat besar itu. Soalnya karena saya belum mempunyai motivasi yang benar-benar begitu kuat. Motivasi penulis yang kuat itu kan adalah punya karya buku solo sendiri. Karya buku sendiri itu baru motivasinya sangat benar-benar kuat. Tapi saat itu karena lelah itu mungkin lah ya, akhirnya otak sudah menyeting agar besoknya berarti hari ini besok lain aja untuk nulis karena sudah lelah, sudah seperti itu. Akhirnya gak konsisten. Iya. Ya jadi gak rajin seperti dahulu kalah. Tapi itu nggak efek dari media sosial aja apa yang mendominasi justru media sosial? Kebetulan itu bukan dari media sosialnya. Oke. Jadi dari faktor luar. Banyak kegiatan kan. Iya. Jadi ya lelah mungkin itu faktor penyebabnya. Kalau media sosial itu justru banyak menginspirasinya. Justru banyak menginspirasi. Betul. Gimana? Maaf ya, ini kan beberapa postingan-postingan maupun di Instagram ataupun TikTok dan di media lainnya itu mengatakan bahwa media sosial itu membuat dopamin yang cukup tinggi sehingga dopamin yang terlalu tinggi tersebut itu malah tidak bagus kepada otak kita. Tetapi kok bisa menjadi sebagus itu? Maksudnya se-efisien itu media sosial untuk membantu kita? Tergantung penggunaannya dari mereka sendiri. Oh berarti tergantung FYP gitu? Iya. Kan biasanya FYP dari TikTok itu menyesuaikan apa yang kita suka. Algoritma TikTok itu kan seperti itu. Kalau ada like yang semisal pengajian, terus konsisten, ya nanti setelah itu keluarnya pengajian terus. Kalau dulu begitu, kalau sekarang mungkin sudah berbeda aturan karena saya sudah jarang nge-like video seperti itu. Kalau IG kan banyak, di saya itu saya suka nge-like yang quotes, kutipan buku. Akhirnya ya kelewat itu saja, terus akhirnya menginspirasi. Oh, penulis ini dari sekecil ini bisa sebesar ini. Iya. Berkat tulisan ini. Seperti itu. Berarti tergantung algoritma juga ya media sosial. Kamu ada rencana nggak punya buku solo? Ada rencana. Sudah progres? Kebetulan belum. Jadi masih rencana saja. Oh. Tapi rencananya itu sudah cukup matang ya? Alhamdulillah sudah matang. Sudah saya pikirkan sejak Januari kemarin. Oh. Boleh spoiler nggak? Dikit aja. Spoilernya adalah ini merupakan bukan fiksi. Iya. Jadi ini nanti isinya insya Allah kalau tidak berhenti lagi, tidak balik lagi dengan jalan. Itu isinya adalah gagasan-gagasan solutif terhadap pendidikan di Indonesia. Ya, jadi kebetulan ini banyak esai dalam bentuk esai.
kita tawarkan beberapa gagasan-gagasan yang dimana nantinya bisa insya Allah berguna bagi kemajuan dan pendidikan di Indonesia. Oke, kamu dalam progres kamu yang sudah sebesar ini, bagi seorang siswa ini sudah sangat luar biasa loh. Jujur ini luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ini sudah sangat luar biasa. Nah, kamu punya harapan nggak untuk teman-teman kita yang sebagai penulis ataupun bagi teman-teman kita yang meskipun bukan penulis tetapi mempunyai harapan yang cukup tinggi? Boleh kamu sampaikan. Baik, untuk teman-teman di sekitar saya yang terutama ingin jadi penulis atau ada cita-cita untuk jadi penulis, itu yang pertama jangan sampai menulis dengan rasa yang menggebu-gebu. Jadi kita harus menulis benar-benar tulus dari hati. Juga kita padukan otak agar tulisan kita itu feel-nya atau emosinya benar-benar kerasa. Jadi yang kedua, tulislah apa yang ada di sekitarmu. Seperti itu. Jadi mohon jangan terpaku terhadap misalnya ada tulisan yang tentang CEO seperti itu. Kan biasanya banyak yang FOMO kan ya. Ikut-ikutan akhirnya viral juga. Nah jangan. Jadi bukannya jangan, tapi kita membatasi saja. Jadi kita cobalah, ayo sekali-kali kita peka dengan kondisi lingkungan. Karena apa? Dari kondisi lingkungan yang kita tuangkan ke dalam buku ini tadi, kalau kita sebagai pembaca itu akan merasakan, oh di lingkungan ini seperti ini ya. Akhirnya pembaca itu akan tergerak untuk ikut menyuarakan apa yang ada di dalam buku ini. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwasanya penulis itu kalau peka terhadap lingkungan sekitar, dia bisa membantu lingkungan sekitar tersebut. Jika misalnya lingkungan sekitar ini, oh jalannya rusak, terus bantuan sosial gak merata. Kalau kita tuliskan dan kebetulan banyak yang baca, pasti nanti akan membludak, akhirnya viral. Anggap akhirnya itu tadi akan menjadi solusi daripada permasalahan yang sudah dituangkan ke dalam buku tersebut. Dan yang ketiga, banyak-banyaklah membaca. Satu, kalau pesan dari Bang J.S. Hoiron, satu fiksi untuk hati, satu lagi non fiksi untuk otak. Itu minimal 1 bulan ada 2 buku. Jadi satu fiksi untuk hati, satu fiksinya untuk otak, agar seimbang. Kalau terlalu kelebihan fiksi kan kita terlalu ngegombal ke perempuan misalnya, kan mabuk akhirnya terlalu banyak kena gombalan. Tapi kalau antara fiksi dan non fiksi itu selaras, akhirnya kita bisa memilah-milah. Jadi hasil otak kita pun bisa memikirkan hal-hal yang sekiranya tidak umum, bisa kita pikirkan secara logika. Jadi bisa langsung memahami konsep dengan baik. Ya. Oke, jadi itu dia teman-teman. Untuk jadi penulis itu sekiranya minimal kalian harus memahami lingkungan tadi ya. Lingkungan teman-teman, dan harus konsisten loh ya. Oke teman-teman, jadi sekian episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tunggu episode kita selanjutnya. Oke, bye.